وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita meneruskan pembahasan para sahabat cepat tanggap apabila muncul syubhat. Lihat contoh kemarin siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar cepat tanggap ketika muncul Ma'bad al-Juhani. Padahal jauh. Ibnu Umar di mana? Mekah, Madinah. Ma'bad al-Juhani di Basrah, Irak. Jauh. Komunikasi tidak selancar sekarang, tapi cepat, langsung. Begitu beliau dengar kesesatan Ma'bad al-Juhani, langsung lewat Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman langsung berpesan, disuruh menyampaikan kepada Ma'bad dan orang-orang kaum muslimin di Basrah, idza laqita haula, jika nanti engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, sampaikan kepada mereka, inni bari'um minhum, bahwa aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Lihat, ini kalimat besar, ini bukan kalimat main-main. Aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ucapan Ibnu Umar. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Umar? Sahabat Nabi, anak dari Umar bin Khattab, ya, yang sebagian sahabat mengusulkan Ibnu Umar menjadi salah satu khalifah. Nama besar beliau ini tidak disia-siakan, dan beliau tidak sungkan, tidak takut-takut. Tidak seperti sebagian tokoh hari ini, ada sungkan, ada takut, ada nggak enak, lalu dia nggak berani, itu sesat, batil, menyimpang, jauhi, nggak berani. Beda dengan Ibnu Umar, berani. Inni bari'um minhum wa hum bura'um minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka tentu harus berlepas diri dariku. Jangan bawa-bawa namaku. Maka para ulama marah ketika namanya diambil, namanya dicatut. Ini tidak amanah, dan itu banyak dilakukan oleh firqah-firqah dhalah, karena mereka tidak disikoi oleh umumnya kaum muslimin. Maka mereka bawa nama Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, ulama-ulama besar, namanya dipakai. Masih ingat barangkali antum kisah tentang Qos, ahli cerita, tukang dongeng, kalau kata kita sekarang penceramah, para penceramah. Hari itu diistilahkan dengan Qosun, tukang dongeng. Agar kaum muslimin percaya dengan dongengannya, hayalannya, dia katakan, haddatsana Ahmad bin Hanbal, haddatsana Yahya bin Ma'in.
Dia nggak tahu Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, qadarullah, Allah telah atur, ada di situ, ada di masjid itu. Ya, dia katakan haddatsana Ahmad bin Hanbal, haddatsana Yahya bin Ma'in. Mulai dia cerita, ngarang, ngawur. Orang-orang di situ dengerin. Sebagian takjub, kos itu luar biasa. Ucapannya, orasinya, dia orator, menarik hati kaum muslimin. Tapi karena kaum muslimin kalau tidak bawa Al-Quran dan Sunnah tentu akan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka beberapa ulama mengatakan seandainya para qasun itu pakai dalil, tahu manhaj, bagus. Sayang umumnya nggak kenal manhaj, nggak tahu dalil, ngarang cerita. Yang penting menarik. Selesai dia membawakan kisahnya, didatangi Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in, ajak salaman. Ya, Anda tahu siapa kami berdua? Nggak tahu. Dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu. Nama Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal sudah kemana-mana. Siapa yang nggak dengar? Sebagaimana hari ini, walaupun tanpa media, nama Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin sampai ke pelosok-pelosok negeri. Walaupun tanpa media, antum pernah dengar nama Syekh Albani lewat RCTI, Indosiar, ya, nggak ada. Tanpa media, Allah yang menyampaikan. Berbeda dengan para khutbah itu ditenarkan oleh media, yang bikin mereka tenar media, nggak ada media mati mereka. Beda dengan ulama-ulama kita. Siapa yang menyampaikan nama besar Ahmad bin Hanbal kepada seorang pemuda di Spanyol, Andalus, Eropa, Baki bin Makhlad, anak muda, remaja, mendengar nama Imam Ahmad, ya, lalu mempersiapkan perbekalan, mengarungi lautan perjalanan padang pasir, datang ke Baghdad. Ya. Nah, maka nama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ini tentu sampai kemana-mana, termasuk si Qasun ini. Tapi orangnya kayak apa nggak dengar, nggak tahu, belum pernah lihat. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in memperkenalkan, saya Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in. Ya, kaget dia. Tapi nggak kurang akal, namanya tukang dongeng, ya. Tak kita Abu Nawas lah, ya. Itu kan liciknya aja, cerdik licik, bukan ilmu. Apa dia bilang? Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in kan bukan hanya kalian berdua, ya. Emang ente doang yang Ahmad bin Hanbal, ya kan? Nama Ahmad bin Hanbal banyak, Yahya bin Ma'in banyak. Nah, lihat, Qasun, curang. Gitu. Ini bukti bahwa tidak ada yang sikoh di hadapan kaum muslimin kecuali para ulama. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum, yang akan membawa ilmu agama ini yang hak ini dari generasi ke generasi adalah mereka-mereka yang adil, yang alim, yang jujur, yang amanah. Maka lihat para ulama jujur sejujur-jujur, amanah seamanah-amanahnya. Keadilannya, kejujurannya mengalahkan kepentingannya, hawa nafsunya. Antum barangkali masih ingat kisah Imam Bukhari. Menurut antum bagaimana perasaan Imam Bukhari terhadap Muhammad bin Yahya? Secara manusiawi kesal Imam Bukhari terhadap ulama besar Muhammad bin Yahya. Saya kira antum masih ingat kisahnya. Majlis Imam Bukhari dibikin sepi, istilah kita bangkrut, oleh siapa? Oleh Muhammad bin Yahya.
Muhammad bin Yahya ulama besar, murid kepercayaan dari Ahmad bin Hanbal. Salah faham, ada kalimat yang keluar dari Imam Bukhari ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, lafaz-lafaz Al-Quran yang keluar dari mulut-mulut kita ini makhluk apa bukan?" Kan hari itu fitnah khalqul Quran luar biasa. Semenjak Khalifah Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Muqtasim, ini fitnah khalqul Quran luar biasa. Diawali dari zaman Imam Ahmad, kemudian murid-muridnya sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari kan di bawah Imam Ahmad, tapi jauh secara umur. Dijawab oleh Imam Bukhari dengan jawaban yang hak. Lafaz kita ini makhluk. Tentu jawaban ini hak. Suara yang keluar dari mulut kita ini makhluk. Jawaban ini disampaikan oleh sebagian murid Imam Bukhari, mulai jamaah yang ada di situ, termasuk muridnya Muhammad bin Yahya, ulama besar ini, jauh lebih senior dari Imam Bukhari, lebih tua. Sampai ke Muhammad bin Yahya bahwa Bukhari mengatakan bahwa lafaz-lafaz Al-Quran itu makhluk. Salah faham. Maka ditahdir. Marah Muhammad bin Yahya. Tentu Muhammad bin Yahya nggak tahu siapa Bukhari ini akhirnya, ya kan? Kalau sekarang luar biasa, namanya luar biasa. Kan hari itu Imam Bukhari banyak ulama-ulama lain yang tentu lebih senior dari Imam Bukhari. Ya. Ditahdir sampai keluar dari mulut Muhammad bin Yahya, siapa yang masih hadir di majelisnya Bukhari jangan duduk di majelisku. Ya, saking marahnya. Dikiranya Imam Bukhari mengatakan bahwa lafaz Al-Quran itu makhluk. Ini kan ucapan kufur. Sepi majelis Imam Bukhari. Ya. Sampai beliau pulang ke negerinya Bukhara. Kira-kira bagaimana perasaan Bukhari? Sampai para ulama itu menyebutkan Bukhari pertama datang ke Baghdad disambut ribuan orang. Begitu meninggalkan Baghdad tidak ada yang menemani kecuali seorang, katibnya, penulisnya. Ya, cukup mengharukan kisah Imam Bukhari di akhir kehidupannya. Tapi antum tahu Muhammad bin Yahya oleh Imam Bukhari diapain? Ya, ditulis namanya. Antum bisa lihat di Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Muhammad bin Yahya. Kadang-kadang Muhammad saya. Ya. Ini keadilan orang yang berilmu, ulama. Padahal kan kesal. Kalau kita kan kesal ini. Nah, Imam Bukhari nggak kesal, ditulis. Imam Muslim yang kesal. Nah, Imam Muslim murid Bukhari kan membela. Maka di Sahih Muslim tidak ada nama Muhammad bin Yahya. Di Imam Bukhari, di Sahih Bukhari ada. Ini luar biasa. Dan ketika Muhammad bin Yahya mengatakan, siapa yang masih hadir di majelisnya Bukhari jangan duduk di majelisku. Kebetulan ada Imam Muslim di situ, langsung berdiri, langsung pergi. Pembelaan Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Kan hari itu ulama luar biasa, ilmu itu terangkat, berkibar. Majelis sunnah berkibar, majelis bid'ah kecil. Tidak seperti hari ini. Ya. Dan itu diakui oleh Imam Ahmad setelah kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad. Ya. Sebelum Syafi'i datang ke Baghdad, ahli hadis merasa dikecilkan. Setelah Imam Syafi'i datang ke Baghdad, ahlul hadis berkibar, dibesarkan.
Inilah para sahabat, cepat tanggap ketika muncul subhat, muncul aliran sesat, muncul bid'ah. Nah, maka mati. Apa disebutnya? Aliran yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani ini oleh para ulama disebut aliran Qadariyah. Tentu mereka tidak menyebut dirinya Qadariyah. Mereka menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah as-Salam. Nah, Ahlul Bidah hari itu masih mengakui nama salaf itu nama yang benar. Mereka ngaku salaf, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku Al-Firqatun Najiyah, Ta'ifatul Mansurah, pengikut Rasul dan para sahabat. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata para ulama. Mana bukti? Mereka nggak punya bukti. Kemudian beliau membawakan ucapan Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah, in sa'ilan sa'ala an madhhabina fil qadar. Ini kan masih membahas masalah takdir. Jika ada orang yang bertanya kepada kami tentang takdir, fal jawabu fi dzalika qabla an nukhbirahu bi madhhabina. Sebelum kami jawab bagaimana sikap kami dalam masalah takdir, madhab kami dalam masalah takdir, anna nansahu lisail, kami nasihati dulu si penanya. Lihat, ini fikul waqi dari seorang ulama, faham keadaan masyarakat. Tidak seperti para tokoh hari ini yang tidak faham keadaan masyarakat. Lihat, sampai hati sebagian tokoh hari ini mengatakan dakwah tauhid sudah tidak perlu. Sekarang saatnya dakwah tentang ekonomi umat, tentang persatuan umat, tentang daulah Islamiyah. Dakwah tentang tauhid sudah berlalu masanya. Berarti tokoh ini tidak faham fikul waqi. Apa mereka nggak lihat atau pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu bagaimana saudara-saudara kita yang mengunjungi makam-makam keramat, tempat-tempat keramat, minta berkah kepada orang yang sudah mati, ziarah Wali Songo marak, ratusan bahkan ribuan bus. Mereka tidak faham dengan fikul waqi ternyata. Ya. Padahal mereka yang kerjanya baca koran, baca majalah, ya. Justru para ulama sekedar saja, tapi faham fikul waqi. Ya. Seperti Syalbani misalnya. Syalbani enggak menghabiskan waktu untuk baca koran, baca majalah, nonton berita, dengerin siaran radio tentang berita Islam di dunia Islam. Enggak menghabiskan waktu untuk itu. Tapi beliau faham fikul waqi. Sekilas saja fikul waqi itu sekilas saja, enggak perlu rinciannya. Saking fahamnya dengan fikul waqi, maka beliau mengatakan tidak adanya daulah Islamiyah yang resmi di negeri-negeri Islam. Misalnya di Mesir, di Indonesia, di Malaysia dan lain-lain, tidak diresmikan sebagai daulah Islamiyah. Ini adalah nikmat. Ini adalah bagus. Gitu. Orang Hizbiyin Harokin akan bingung berhadapan dengan ucapan Syahalbani. Loh kok nikmat? Enggak ada daulah Islamiyah kok nikmat? Ya, itulah fikul waqi. Tahu memahami keadaan. Antum bisa bayangkan seandainya Indonesia ini resmi menjadi negara Islam, daulah Islamiyah, apa yang terjadi kira-kira? Sekarang ini ya,
Sekarang ini taruhlah partai Islam menang, jadilah Indonesia negara Islam. Kemarin pemilu terakhir partai Islam menang, taruhlah 80%, 90% lah. Jadilah mulai sekarang negara Islam Indonesia misalnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bisa dibayangkan? Kira-kira apa yang terjadi? Satu, maulid wajib, tahlilan wajib. Ya kan Islam. Islam kan isinya maulid, tahlilan. Anak-anak SMP, anak SD masuk SMP wajib apal sholawat nariyah. Nah, lihat. Karena kan ini Islam. Ini nggak tertutup kemungkinan. Gitu. Wajib hafal sifat 20. Ya ini kan Islam Indonesia kan seperti itu. Nggak tertutup kemungkinan ini. Ini lebih buruk. Lebih buruk. Dikiranya Islam padahal bukan Islam. Maka tidak tegak daulah Islamiyah secara resmi di satu negeri ketika masyarakatnya jahil, itu bagus. Ketika mayoritas masyarakat di situ manhajnya bukan sunnah, bukan salaf, bagus. Ketika tidak tegak daulah Islamiyah yang resmi, kecuali yang mayoritas rakyatnya faham salaf, faham sunnah. Saudi misalnya, ulama bertebaran. Kalau di negeri kita yang ada kerugian, ya. Maka pemerintah kita tidak peduli, orang bilang sekuler lah, nggak peduli dengan agama. Bagus, bagus. Sebab kalau peduli nanti akan begitu. Ya, mau masuk SMP dites dulu, sholawat nariyah hafal apa tidak, sifat 20 hafal apa tidak. Nah, alhamdulillah nggak peduli, bebas. Sekolah-sekolah kurikulum diawasi. Seperti di Malaysia kan begitu kan, diawasi. Satu-satu sunnah yang kesana itu diam-diam. Jakarta bebas, bebas. Kalau diawasi, nah, tinggal rajin-rajin saja. Para dai, para ustadz-ustadz sunnah berdakwah, insya Allah mereka diawasi, tidak boleh. Sebagaimana di zaman Khalifah Al-Ma'mun diawasi kan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tangkap, penjara. Ini kan mengerikan. Kenapa? Karena Khalifah Al-Ma'mun mengawasi agama ini, cinta kepada agama ini, cinta kepada ilmu, tapi terkena syubhat, ya. Maka ada untungnya pemerintah kita, penguasa kita cuek kepada Islam, tidak perhatian kepada Islam, ada untungnya alhamdulillah. Ya, jadi kita dakwah bebas, ya. Mau yang jil silakan, mau Rafidah silakan, mau Nahdiyin silakan, mau salaf silakan, gitu kan. Jadi kita bebas, tinggal adu hujah saja. Tinggal siapa yang dai-dainya ikhlas karena Allah, dai-dainya tidak kenal lelah, dari masjid ke masjid, dari majelis ilmu ke majelis ta'lim lain. Nah, siapa yang paling ikhlas, paling bermujahadah, insya Allah sebagaimana yang kita saksikan. Lihat majelis-majelis yang bukan salaf di negeri kita ini, di Jakarta ini, ya, enggak laku, ya. Kalau dikasih nama salaf langsung laku, gitu. Makanya yang bukan salaf ngikut-ngikut salaf, ngikut-ngikutin alhamdulillah, ya kan. Nah, maka antum jangan terkecoh. Alhamdulillah nih, berarti salah. Nggak bisa begitu, ya. Ini awalnya ada kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Oh, berarti salah. Nggak bisa begitu, ya. Jangan terkecoh. Padahal ternyata dia khawarij, ternyata dia mengkafirkan sesama muslim, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan yang tidak sepaham dengan dia. Diawali dengan innal hamdalillah, berjenggot,
tidak isbal dan seterusnya. Jangan terkecoh. Ya. Ustaz Yazid kan nggak usah taklim, sendal jepit kasih merek salap laris. Salap laris. Ya. Sendal jepit kasih merek salap laris. Luar biasa. Ya. Wa nu'allimahu annahu la yahsunu bil muslimin at-tanfiru wal bahthu anil qadar. Kami nasihati dia, kami nasihati orang yang bertanya tentang takdir, bahwa tidak baik membahas-bahas berdalam-dalam membahas tentang takdir. Itu yang terjadi pada diri Ma'bad. Beda dengan para sahabat. Ya Rasul, apakah surga neraka kita sudah ditentukan oleh Allah? Rasul menjawab, ya. Selesai. Hanya sedikit ucapan Umar, idzan nattakilu ila Allah. Kalau begitu ya Rasul, kita pasrah saja kepada Allah. Kan surga neraka kita sudah ditentukan, berarti kita tunggu saja. Kita pasrah kepada Allah. Nabi menjawab, i'malu fa kullukum muyassarun lima khuliqa bihi. Beramalah. Setiap kalian dimudahkan. Yang akan masuk surga, Allah mudahkan beramal. Ahlul jannah, sholat mudah, ke masjid berjamaah mudah, bangun malam mudah, sedekah mudah, ringan. Nah, itu ciri-ciri orang yang Allah takdirkan masuk surga. Sebaliknya, yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka dibikin mudah melakukan amalan-amalan ahli neraka. Ya. Curi mudah, korupsi mudah, gampang. Ya. Minum khamr mudah, berzina mudah, dimudahkan. Nggak sholat nggak diapa-apain oleh Allah, nggak puasa bisnisnya masih lancar, masih jalan, dibikin mudah. Nah, silakan mau yang mana? Kan mau sholat mau tidak kan terserah kita, mau puasa mau tidak terserah kita, mau korupsi mau tidak terserah kita. Diam Umar. Nabi bersabda seperti itu, diam Umar, nggak dibahas lagi. Bahkan Umar mengatakan, belum pernah kami semangat dalam beramal melebihi hari itu, melebihi semenjak hari itu. Semenjak Nabi mengatakan i'malu fa kullukum muyassarun, beramalah, setiap kalian dimudahkan, kami begitu semangat beramal. Lihat Umar, panutan kita, qudwah kita, uswah kita. Dalil diamalkan, keluar dari lisan Nabi kan dalil. Beda dengan Ma'bad, dibahas berdalam-dalam. Umar yakin apa yang disabdakan oleh Nabi. Surga neraka kita sudah ditulis oleh Allah. Apakah si A masuk surga atau neraka? Allah telah tulis. Apakah si B akan masuk surga atau neraka? Allah sudah tulis. Si C ini akan masuk surga atau neraka? Allah sudah tulis. Dan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita beramal. Kalau ternyata kita terus beramal, berarti kita dimudahkan oleh Allah. Enak. Orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah itu diawali dengan pembahasan berdalam-dalam, menanyakan apa yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Padahal jika para sahabat bertanya, mungkinkah para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, cara Allah bersemayam di ars itu seperti apa? Kan mungkin saja pertanyaan. Kok nggak ada? Berarti itu buruk. Ya, sangat buruk. Sangat buruk.
Apa yang tidak ditanyakan oleh para sahabat dalam agama ini, terutama masalah yang gaib, sifat Allah, takdir dan seterusnya, maka jangan pernah ditanyakan. Berarti itu pertanyaan buruk, pertanyaan tidak baik. Li'annal qadara sirrun min sirrillah azza wa jalla. Takdir itu rahasia. Salah satu rahasia Allah adalah takdir. Rahasia, sangat rahasia. Siapa sangka Abu Sufyan masuk Islam? Gak ada yang sangka. Musuh besar Nabi, musuh bebuyutan Nabi, 3 perang besar, memimpin pasukan kafir Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang sangka. Akhirnya masuk Islam. Ya. Sementara Abu Talib, besar harapan kaum muslimin, besar harapan Nabi, Abu Talib masuk Islam. Kenapa? Membela Nabi, cinta kepada Nabi. Seluruh serangan orang-orang kafir Quraisy dihadapi untuk Nabi, dihadapi oleh Abu Talib. Ternyata Allah sesatkan. Inilah takdir, rahasia. Saya kira antum mengalami rahasia-rahasia takdir. Ya. Antum cari istri ke sana kemari, ke sana kemari. Akhirnya dapat tetangga. Kenal dari kecil. Ya, yang ini kan banyak. Rahasia. Dapat tetangga juga. Antum bilang, kau begini ngapain? Nyari ke Banten, nyari ke Demak, nyari ke Cirebon. Ya. Betul-betul takdir itu rahasia, sangat rahasia, hanya Allah yang tahu. Ya. Maka jangan membahas tentang takdir berdalam-dalam. Jangan pernah mengatakan ini takdir, itu takdir, ini takdir, itu takdir, kecuali sudah terjadi. Sudah terjadi baru ini takdir. Kalau belum terjadi jangan, haram. Ya. Suruh belajar nggak mau, suruh ngapalin nggak mau. Dia pingin dapat nilai bagus. Dia bilang apa? Kalau takdir saya nilai bagus, ya bagus. Walaupun saya nggak belajar, walaupun saya nggak ngapali, nggak boleh, kan belum terjadi. Kalau sudah terjadi boleh. Ya. Maka wajib kita berusaha. Iblis, apa enggak rahasia itu? Siapa sangka Iblis menjadi makhluk terkutuk, terlaknat, kekal di neraka selama-lamanya, masih hidup sudah dicap ahli neraka. Luar biasa. Hidupnya entah berapa ribu tahun, dari mulai diciptakan, dihidupkan oleh Allah sampai hari ini masih hidup dan sampai hari kiamat. Kan kesempatan tobat kan berarti lama sekali. Ternyata sampai hari ini dan insyaallah sampai hari kiamat nggak tobat. Ya, kalau tobat kan berarti nggak menggoda manusia lagi, ya kan? Sampai hari ini masih menggoda manusia, berarti kan nggak tobat-tobat iblis itu. Padahal tahu dia akan masuk neraka. Ya, mestinya kan ketakutan dan dia tahu neraka itu kayak apa. Iblis bukan makhluk yang bodoh. Iblis tahu neraka kayak apa, surga kayak apa. Dan siapa iblis sebelum ada Adam? Sebelum Adam diciptakan, siapa iblis? Memimpin para malaikat menumpas bangsa jan di muka bumi ini yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Malaikat menumpasnya dipimpin oleh iblis. Iblis mempunyai kedudukan tinggi di hadapan para malaikat, di hadapan Allah. Siapa sangka inilah takdir. Betul-betul rahasia, hanya Allah yang tahu. Maka melihat kenyataan ini, jangan pernah apa? Jangan pernah merasa aman dari neraka, dari kesesatan, dari aliran sesat, dari murtad. Jangan pernah merasa aman.
Saya sudah ngaji, saya belajar manhaj yang hak ini, saya sudah sholat, kayaknya aman saya. Kayaknya nggak mungkin saya ikut aliran sesat, nggak mungkin saya murtad. Tidak boleh. Seorang Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam, masih takut untuk menyembah berhala. Jangan-jangan saya menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Seorang Khalilullah masih berdoa seperti itu. Barangkali kita tidak pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, jangan sampai saya masuk Kristen ya Allah. Jangan sampai saya masuk aliran sesat. Barangkali kita terlupakan doa itu. Nabi Ibrahim tidak terlupakan. Beliau masih merasa khawatir. Jangan-jangan menyembah berhala. Nah, takdir betul-betul rahasia. Yahudi Bani Israel, sebelum datang Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau diutus, apa kata orang Yahudi kepada orang-orang Ansor di Madinah? Apa kata orang Yahudi Bani Israel? Sebentar lagi Allah akan mengutus Nabi terakhir. Kami akan bersama dia memerangi kalian, wahai orang-orang Ansor. Ya, kami akan ditolong oleh Nabi terakhir utusan Allah untuk melawan kalian, wahai penduduk Madinah yang bukan Yahudi. Setelah Nabi diutus hijrah ke Madinah, keadaan berbalik. Yang bersama Nabi, yang beriman kepada Nabi justru orang-orang Ansor. Yahudi menjadi musuh. Apa enggak rahasia ini? Betul-betul takdir itu rahasia. Tepat ucapan beliau. Sirrun min asrarillah. Rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Balil imanu bima jarat bihil maqadir min khairin aw syarrin wajibun 'alal ibad. Maka beriman kepada takdir apapun yang ditakdirkan oleh Allah, yang baik, yang buruk, wajib mengimani. Wajib bagi para hamba. Ya. Jangan yang baik yang diyakini sebagai takdir, yang buruk bukan, atau sebaliknya, yang buruk dibilang takdir, yang baik tidak. Kan banyak dari kita mengatakan alhamdulillah, awalnya alhamdulillah, ini berkat kesungguhan saya, ini berkat keuletan saya mulai dari nol. Takdir nggak dibawa. Ini qadar Allah, ini kehendak Allah, ini pertolongan Allah. Ya. Ini ada unsur kesombongan. Maka jika kita mengungkapkan asbab dari sebuah keberhasilan, boleh, tapi diawali dengan kehendak Allah. Ini semua terwujud yang pertama karena pertolongan Allah. Kemudian atas kegigihan kita semua berusaha. Boleh. Berkat pertolongan Allah, izin Allah. Kemudian atas bantuan antum semua, kerja keras kita semua, alhamdulillah masjid ini berdiri, alhamdulillah pesantren ini berdiri. Begitu. Jangan menyombongkan diri dengan usaha. Thumma la ya'manul abdu an yabhatha 'anil qadari fayukadzibu bimaqadirillahil jariyah 'alal ibad fayadillu 'an tariqil haq. Berapa banyak orang yang membahas tentang takdir berdalam-dalam, lalu akhirnya dia mendustakan takdir itu sendiri. Persis ucapan Nabi, orang itu akan dikalahkan kalau apa? Kalau berlebihan.
akan dikalahkan. Berlebihan, dia berlebihan tentang apa misalnya masalah sepele, menjaga jarak dengan wanita, ya, tapi berlebihan, nggak sewajarnya, tidak mengikuti Nabi, ya. Kalau ngobrol sama perempuan suruh madep sono, dia madep sono, kan? Ngobrol gitu. Ini kan berlebihan, gitu. Kalau nggak cari triplek dulu, gitu ya. Nabi nggak mencontohkan seperti itu, melihat wajah wanita sekedarnya boleh, berlebihan. Akhirnya waliyadzubillah malah berzina. Saya tahu contoh ini yang terlihat, ya. Yang kita nggak lihat tentu lebih banyak lagi. Akan dikalahkan kalau berlebihan. Maka jangan berlebihan. Biasanya orang yang berlebihan seperti itu ada sesuatu dalam hatinya, ingin besar di hadapan manusia. Lihat nih, saya menjaga pergaulan, saya begini. Lalu sikapnya gulu. Lihat Rasul dan para sahabat biasa-biasa saja. Apa antum pernah baca riwayat Rasul kalau ngobrol dengan wanita? Kan banyak wanita datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, banyak pertanyaan. Nabi nunduk terus, nggak ngelihat, ya. Berarti Nabi nggak tahu sih ini istri siapa, ini istri siapa. Nabi tahu, melihat wajah seorang wanita boleh karena memang bukan aurat. Beliau memalingkan muka beliau ketika ada Asma, adiknya Aisyah, pakaiannya tidak sempurna, sementara sudah haid, ya, mungkin belasan tahun. Baru beliau memalingkan dengan mengatakan, kalau engkau sudah haid, engkau tidak boleh pakaian begini-begini, pakaianlah begini-begini, jangan terbuka auratmu kecuali wajah dan telapak tangan. Gitu. Jadi ada batasan, jangan gulu. Maka lihat saudara-saudara kita yang gulu akan dikalahkan. Dia gulu dalam masalah takdir, dia dikalahkan, akhirnya mendustakan takdir itu sendiri. Dan ini banyak contohnya, ya. Ada yang gulu masalah debat, mana-mana debat dikalahkan. Asal majelis dia itu majelis debat, pokoknya asal majelis dia pasti bahas firqah dolah. Ini gulu. Majelis tentu berdasarkan kitab, berdasarkan, tidak semuanya majelis seperti itu. Gulu. Kemudian beliau membawakan ucapan Muhammad bin Husain al-Ajuri. Tadi Abu Bakar al-Ajuri. Nama-nama seperti ini enggak masalah. Abu Bakar, Umar, Hasan, Husain, ini nama bagus semuanya. Pakai. Jangan pilah-pilah nama sahabat. Jangan seperti Rafidah. Ya. Rafidah tidak suka nama-nama seperti Abu Bakar, Umar, apalagi Aisyah. Mereka lupa ternyata anak-anak Ali bin Abi Thalib, kan mereka sukanya nama Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Mereka lupa ternyata di antara nama-nama anaknya Ali bin Abi Thalib siapa? Umar. Ini tamparan keras bagi mereka. ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم. Para sahabat, sebagaimana kita bahas di awal tadi, ketika sampai kepada mereka munculnya aliran sesat, bid'ah, syubhat, langsung mereka mengambil sikap, langsung mereka cepat. Ketika ada orang yang mendustakan takdir, faraddu alaihim qaulahum, cepat. Contoh besarnya adalah Ibnu Umar.
Dan ini diawali oleh Ibnu Umar, bukan orang pertama. Ibnu Umar bukan orang pertama. Orang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang diserang, yang dibantai, yang dihabisin siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Khawarij. Duluan mana? Khawarij apa Qadariyah? Duluan Khawarij. Aliran sesat pertama Khawarij. Berarti Ibnu Umar bukan orang pertama. Orang pertama Ali bin Abi Thalib. Dan bukan sekedar fatwa, tapi dengan senjata, diperangi, dihabisi, dibantai. Habis. Setelah iqamatul hujjah dulu dilakukan oleh Ibnu Abbas, utusan resmi dari khalifah, utusan resmi dari Ali bin Abi Thalib. Iqamatul hujjah di situ, menegakkan hujjah, bukan duduk bersama dengan orang Khawarij, tidak, keliru. Ya, Ibnu Abbas tidak duduk bersama dengan orang Khawarij, tidak satu majelis, tapi menunjuk orang Khawarij. Antum sesat, antum menyimpang, antum keliru, antum anjing-anjing penghuni neraka. Kalau tidak mau bertobat, dibawakan dalilnya begini. 2/3 dari mereka bertaubat atas iqamatul hujjah yang ditegakkan oleh Ibnu Abbas. Ya, bukan duduk bersama, sebangku, semajlis, sejajar, tidak. Mereka tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Yang bicara Ibnu Abbas. Sisanya 1/3 dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Habis, tinggal kira-kira 11 orang. Mereka lari dan sembunyi, lalu menyebarkan kesesatannya, pelan-pelan muncul lagi, dihabisi lagi, lari lagi, sembunyi, lalu menyebarkan pemikiran sesatnya, muncul lagi, dihabisi lagi, dan begitu seterusnya. Persis sabda Nabi, nubuat beliau, kullama dhahara minhum qarnun quti', kullama dhahara minhu qarnun quti', kullama dhahara minhum qarnun quti'. Diulang-ulang sabda beliau ini. Setiap kali mereka muncul, dihabisi, muncul, dihabisi, muncul, dihabisi, sampai hari kiamat. Maka para ulama tidak ragu mengatakan Khawarij tidak akan pernah menang selama-lamanya. Selalu saja ada yang menghabisi. Mungkin ahlu sunnah, mungkin sesama bid'ah, biarin saja. Khawarij perang dengan Syiah, biarin apa enggak? Ya biarin aja, nggak usah ikut-ikutan, nonton aja. Gitu. Jangan kita duduk bersama orang Khawarij membahas kesesatan Rafidhah. Ini salah besar, ini keliru, ini tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Nggak ada para sahabat seperti itu duduk bersama orang-orang Khawarij membahas kesesatan Rafidhah, duduk bersama Rafidhah membahas kesesatan Khawarij. Tidak ada, merendahkan ilmu ini namanya. Kalau ngadu domba ya silakan, jangan duduk bersama. Ya, nah, biarkan mereka berantem sendiri. Kita jangan ikut-ikutan, ya, rugi. Wa kaffaruhum, dan para sahabat mengkafirkan mereka. Kafir. Aku berlepas diri dari dia, menunjukkan kekufuran. Ya jelas, tidak beriman kepada takdir, kufur. Bahkan Umar mengatakan di mimbarnya, di atas mimbarnya, siapa yang mengingkari takdir lalu dia bersedekah emas sebesar gunung Uhud, tidak diterima. Tidak diterima berarti kufur. Sampai dia beriman kepada takdir, sampai dia bertobat. Orang kafir kan amalnya tidak diterima. Wa kadzalika at-tabi'un lahum bi ihsanin,
Begitu juga para tabi'in. Para tabi'in mengikuti jejak langkah para sahabat, tidak diam terhadap kesesatan. Dibahas, diucapkan, ditahdzir. Jangan sampai kaum muslimin mengikuti kesesatan. Sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi. Para tabi'in mencela orang-orang yang berbicara tentang takdir berdalam-dalam. Disebut sampai zaman Imam Ahmad bersama dengan murid-muridnya, sampai zaman Imam Bukhari, zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, terus bersama murid-muridnya sampai hari ini. Tahdzir itu terus ada, memperingatkan kaum muslimin untuk tidak mengikuti firqah-firqah dolal itu. Mereka salah faham. Sebagian orang-orang awam salah faham. Kenapa malah menjelek-jelekkan sesama muslim? Kenapa enggak menjelek-jelekkan orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu? Ya, lemah sekali hujahnya. Apakah Kristen ada subhatnya? Buddha, Hindu ada subhatnya? Ya, ya jelas itu batil semua. Ada orang pendeta ngomong di hadapan kita, bahaya nggak? Kebetulan kita berhadapan dengan pendeta atau pastor. Kita nggak, dia ngomong tentang agama, bahaya nggak kira-kira begitu? Nggak bahaya, kenapa? Ya mau ngomong apa kita nggak percaya, ya kan? Nah, coba orang-orang awam diceramai sama pastor, nggak bahaya. Ya, bapak pastor Kristen, saya kan Islam. Ya udah, sono masih nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau yang ngomong ustadz, kiai, tapi isinya batil. Bid'ah dibilang sunnah, syirik dibilang tauhid, ini yang bahaya. Kalau pendeta, pastor nggak bahaya, mau ngomong apa nggak akan mempan itu sebenarnya, karena memang sudah ada jarak. Maka beruntunglah kita yang memang udah antipati dengan firqah-firqah dolal. Mau ngomong apa kita nggak dengar. Ini beruntung. Kita hanya dengar dari orang-orang yang bermanhaj salaf, yang ilmunya sunnah. Wala'anuhum wa nahau an mujalasatihim. Mereka melaknat ahlul bidah itu, orang-orang Qadariyah itu, dan melarang kaum muslimin duduk di majelis mereka. Baru dua, karena baru dua, baru ada Khawarij dan Qadariyah. Berarti tiga dengan apa? Dengan salaf. Berarti kaum muslimin pecah jadi tiga hari itu, ya, di zaman Ibnu Umar itu. Salaf, Khawarij, Qadariyah. Dua-duanya ditahdzir. Dua-duanya ditahdzir. Gitu. Muncul lagi Rafidhah, ditahdzir lagi. Muncul lagi Jahmiyah, ditahdzir lagi. Muncul lagi terus Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, semuanya ditahdzir. Nah, sekarang tentu berat karena banyak yang ditahdzir. Maka kesannya mau menang sendiri, eksklusif, merasa benar sendiri. Padahal ini kan sahabat. Hanya sahabat yang ditahdzir dua, kemudian tiga, kemudian empat. Kan empat itu firqah dolal yang ada di zaman sahabat. Ya. Maka firqah-firqah yang 72 ini berpulang kepada yang empat itu. Ya. Adapun kita kan sudah mungkin sudah puluhan, mungkin sudah 70, mungkin sudah 72. Bagaimana? Apakah harus ditahdzir semua? Ya iya. Ya iya. Ya. Nah, tidak bisa kita berbicara yang hak saja tanpa berbicara yang batil. Yang hak kita bahas, yang batil kita bahas. Agar apa? Agar kita selamat dari kebatilan itu. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyyati wa an munadharatihim.
Begitu juga imam-imam kaum muslimin, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Semua mereka melarang kaum muslimin duduk-duduk bersama qadariyah, termasuk munadharah, munaqashah, berdialog, jangan. Mana ada majlis ulama besar duduk mudzakarah, munaqashah dengan orang Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah? Tidak ada cerita. Baru sekarang diladeni, nggak ada. Imam Syafi'i nggak meladeni, Imam Bukhari nggak meladeni, Imam Ahmad nggak meladeni. Bahkan Imam Ahmad terus berdoa kepada Allah detik-detik menjelang pertemuan dengan Khalifah Al-Ma'mun. Apa doa Imam Ahmad? Kan ini kalau ketemu kan luar biasa. Khalifah Al-Ma'mun, khalifah yang sangat cinta kepada ilmu, sangat cinta kepada ilmu. Saking cintanya beliau bikin gedung khusus untuk membahas ilmu. Gedung itu dinamakan oleh beliau dengan Baitul Hikmah. Di situ khusus membahas ilmu. Khalifah Al-Ma'mun yang mendirikan. Sayang yang dijadikan rujukan Ibnu Abi Du'ad, tokoh-tokoh falasifah Mu'tazilah. Nah, Imam Ahmad detik-detik mau dipertemukan dengan Khalifah Al-Ma'mun itu, apa doa beliau? Ya Allah, jangan hadapkan wajahku dengan wajah Al-Ma'mun. Beliau nggak mau ketemu, lihat. Padahal kalau menurut pikiran kita ini kan kesempatan untuk adu hujah. Mudah-mudahan Khalifah Al-Ma'mun mau bertaubat, sampaikan hujah. Imam Ahmad tidak. Beliau berdoa, inilah imam, tidak sombong. Kalau kita kan sombong tuh, kapan ketemu dia mau saya habisin. Ini dalil saya, ini hujah saya. Ya, lihat aja kalau nggak kelepek-kelepek dia. Nah, itu kan kita. Walaupun dalam hati ujub, dalil saya ini. Gak tanya malah kita yang kelepek-kelepek ya. Nah, karena debat itu perlu ketenangan, perlu ilmu khusus, ya. Kalau perlu bohong-bohong lah dikit. Ya. Kalau pengen menang, kita kan nggak mau bohong, ya kan? Nggak tahu. Kalau ahlul bidah nggak takut bohong. Maka jangan sangka kalau kita berdebat itu pasti menang. Walaupun dia ahlul bidah dan dia pintar bicaranya. Imam Ahmad suudzon terhadap diri. Kalau kita kan terlalu husnudzon sama diri kita. Saya insya Allah kuat lah. Insya Allah, kalau saya diberi jabatan ini insya Allah lah, amanah lah. Sama orang lain suudzon. Siapa ini yang jadi ketua? Si fulan. Alah, si fulan. Bisa apa sih dia? Suudzon sama orang lain. Walaupun dalam hati terhadap diri terlalu husnudzon. Imam Ahmad tidak, justru suudzon terhadap dirinya sendiri. Dan ini sunnah. Mana dalil? Suudzon terhadap diri sendiri itu sunnah. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkomentar tentang kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf di penjara, didatangi utusan raja, dipersilahkan untuk keluar dari penjara. Apa jawab Nabi Yusuf? Saya nggak mau keluar. Saya nggak mau keluar dari penjara sebelum fitnah itu dibereskan. Kan beliau dimasukkan ke penjara karena fitnah wanita itu kan, difitnah. Bereskan dulu fitnah itu, baru saya mau keluar. Apa kata Rasulullah mengomentari kisah Nabi Yusuf ini? Apa? Masih ingat? Kalau aku yang jadi Nabi Yusuf, maka aku akan keluar. Lihat, kan gak enak di penjara. Kalau aku yang jadi Nabi Yusuf, aku keluar, mungkin aku sudah keluar. Aku nggak kuat. Betapa kuatnya Nabi Yusuf mau masih mendekam di penjara. Berarti kan beliau suudzon terhadap dirinya. Beliau husnudzon kepada Nabi Yusuf, memuji Nabi Yusuf.
Padahal Nabi Yusuf Khalilullah bukan, ulul azmi bukan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalilullah ulul azmi, jauh lebih tinggi dari Nabi Yusuf. Tapi beliau tidak merasa tinggi. Beliau suudzon terhadap diri beliau sendiri, tidak seperti kita, ya. Dan beliau membela saudara-saudara beliau. Maka ketika kafir Quraisy mengatakan Nabi Ibrahim ragu kalau Allah bisa menghidupkan lagi, makanya minta supaya diperlihatkan. Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana caramu menghidupkan orang yang sudah mati. Muncul subhat di kalangan kafir Quraisy. Nabi Ibrahim ragu kalau kebangkitan itu ada. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi Ibrahim ragu, maka aku lebih ragu lagi. Lihat, kalau sampai Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Maksudnya apa? Nggak mungkin Nabi Ibrahim ragu. Bagaimana seorang Khalilullah, Abul Anbiya ragu? Itu subhat. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, suudzon terhadap dirinya sendiri. Kita terlalu husnudzon. Saya kuat, saya mampu, saya bisa. Walaupun pakai insya Allah juga. Tapi setidaknya ada rasa besar di sini, membesarkan diri. Lihat Imam Ahmad tidak. Maka Imam Ahmad terus berdoa kepada Allah, jangan pertemukan aku dengan Al-Ma'mun ya Allah. Jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun ya Allah. Lihat, beliau suudzon terhadap beliau. Ya, selama ini aku kuat. Aku berhadapan dengan orang lain, aku kuat. Sampai aku disiksa habis-habisan, di penjara 30 bulan. Kalau sampai aku ketemu Khalifah Al-Ma'mun, siapa tahu aku nggak kuat. Kan Khalifah wibawanya besar. Khalifah Al-Ma'mun wibawanya besar. Akhirnya ternyata doa beliau dikabulkan. 2 atau 3 hari mau ketemu, kan dibawa Imam Ahmad itu, diikat dan dibawa. Karena Khalifah Al-Ma'mun sedang berhadapan dengan pasukan Romawi, sedang berjihad. Luar biasa Khalifah Al-Ma'mun, soleh, memimpin jihad kaum muslimin langsung. Tapi sayang terkena syubhat. 2 atau 3 hari menjelang sampai ke tempat Al-Ma'mun di daerah Istanbul, Turki. Turki kan udah dekat ke Eropa, sudah dekat kekuasaan Romawi. Terdengar berita Khalifah Al-Ma'mun wafat. Ya, berarti doa beliau dikabulkan oleh Allah. Dan bersyukur beliau. Ya, bersyukur beliau tidak dipertemukan dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Kalau kita mungkin ya mati, nggak jadi dah iqamatul hujjah, nggak jadi menunjukkan kebolehan saya. Itulah kita. Imam Ahmad tidak. Wa yubayyinu lil muslimina qabiha madzahibihim. Para ulama itu menjelaskan kepada kaum muslimin buruknya madhab mereka, buruknya madhab Qadariyah itu. Dan firqah-firqah disebutkan keburukannya begini dan begitu. Lihat kitab yang sedang kita baca ini, Ushulus Sunnah, kemudian Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, Syarhus Sunnahnya Imam Al-Muzanni, ya, Aqidah Ashabul Hadis Imam As-Sabuni dan lain-lain. Semuanya menjelaskan tentang bid'ahnya, buruknya Qadariyah, Khawarij, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, diterangkan di situ. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak terkecoh, tidak tertipu, agar mereka selamat. Falaula anna haula'i raddu 'ala al-qadariyyati lam yasa' min ba'dihim al-kalamu 'ala al-qadar. Kalau sampai mereka tidak membantah orang-orang Qadariyah, maka akan kesulitan orang-orang setelah mereka. Kan tidak
Tidak ada kejadian itu. Dulu dibiarkan oleh ulama-ulama, sekarang ditahdzir. Nggak ada. Mana coba? Kalau dulu ditahdzir, sekarang dibiarkan, ada. Ya seperti Khawarij, kan ditahdzir habis-habisan oleh para sahabat, diperangi, dibantai. Sekarang dibiarkan. Ya. Kan nggak ada yang sebaliknya. Cari contoh oleh antum. Apa aliran apa yang dibiarkan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, baru sekarang ditahdzir? Mana? Nggak ada. Tidak ada. Bahkan sebelum muncul sudah apa? Di zaman Nabi, sebelum muncul sudah ditahdzir. Nabi mentahdzir orang-orang Khawarij itu. Orang-orang Khawarij sudah pada muncul belum? Belum pada lahir. Kalau sudah lahir, sudah gede, ya sahabat namanya, kan ketemu Nabi. Belum pada lahir mereka. Sudah ditahdzir oleh Nabi, sudah dibahas oleh Nabi. Kaum muslimin sudah diperingatkan oleh Nabi untuk menjauhi mereka, untuk membasmi mereka, untuk membunuh mereka. Bahkan kalimatnya jelas, membunuh mereka adalah pahala besar. Maka Ali bin Abi Thalib tidak ragu-ragu, dihabisi mereka, dibantai mereka oleh Ali bin Abi Thalib. Balil imanu bil qadari khairihi wa syarrihi lazimun qada'an wa qadran. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk adalah sebuah kepastian, qada wa qadran. Ma qadara yakun wa man lam yaqdir lam yakun. Apa yang terjadi berarti itu yang ditakdirkan oleh Allah. Apa yang tidak terjadi berarti itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Ya. Semakna dengan ucapan Nabi, apa yang menjadi bagianmu tidak akan luput. Apa yang luput dari tanganmu itu berarti bukan bagian. Ya. Tinggal selangkah lagi, tinggal satu tanda tangan lagi. Itu pun tanda tangan formalitas saja. Ya. Seandainya tidak tanda tangan juga nggak masalah. Ya. Gagal. Adakah? Banyak. Ya. Proyek itu sudah kita rencanakan sudah kita kerjakan berbulan-bulan, hampir 1 tahun. Tinggal satu tanda tangan lagi, ya gagal. Adakah? Banyak. Berarti kita bilang apa? Ini bukan bagian kita, bukan rezeki kita. Seperti orang-orang awam yang pernah kita bahas waktu itu. Banyak orang-orang awam itu yang ucapannya sesuai dengan syariat. Orang awam nggak pernah ngaji, tapi dia nggak kena kemasukan syubhat. Ya kan banyak nenek-nenek kita, ya emang udah bukan rezeki. Kan ini kalimat yang hakiki, emang bukan rezeki kita. Coba berhadapan dengan orang Qadariyah, oh, bukan begitu, ini kesalahan kita begini-begini. Orang-orang awam, nenek kita, mak-mak kita bilang bukan rezeki kita. Kalimat yang ya, berapa banyak orang-orang awam itu mengucapkan sesuatu sesuai dengan syariat. Ya udah, kita serahkan saja semuanya kepada yang di atas. Lihat, yang di atas mirip budak perempuan itu yang ditanya oleh Nabi, di atas. Fitrah manusia mengatakan Allah di atas langit, di arsy, bersemayam di situ dengan segenap keagungan dan kemuliaannya. Nah, bandingkan anak-anak ngaji, orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah, apalagi Jahmiyah, Allah tidak di atas. Kalau begitu di bawah? Enggak juga, di bawah juga enggak. Oh, di kanan kali enggak, di kiri enggak. Ini gara-gara belajar tapi tanpa dalil, atau ngotak-ngatik dalil. Orang Jahmiyah kan begitu, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Bahkan ada tokoh sesat besar di negeri kita ini, dia bilang Allah tidak bisa ditunjuk, tidak punya jihad. Allah itu tidak punya jihad, tidak punya arah. Jadi kemanapun kita menunjuk,
bukan di situ Allah. Sono salah, sono salah, sono. Jadi ditunjuk itu salah semua. Itu tokoh di negeri kita ini besar. Ya. Bagaimana hadis Nabi? Hadis jariyah itu. Jelas dia menunjuk ke atas dengan jarinya. Dan setelah menunjuk, Nabi menetapkan budak ini beriman. Ada tokoh ahli tafsir negeri kita ini mengatakan, kemanapun kita menunjuk, nggak ada yang benar. Berarti seolah-olah sono ada Allah, nggak ada. Sono ada Allah, nggak ada. Nggak ada. Berarti seolah-olah Allah itu nggak ada. Allah itu nggak ada. Oh, sono nggak ada, sono nggak ada. Apa ada benda di muka bumi ini yang nggak boleh ditunjuk? Ya, kemana nunjuk nggak ada. Ini kan aneh sekali. Allah Rabbul Alamin. Lebih aneh lagi kalau dia bilang Allah Rabbul Alamin tidak bisa ditunjuk. Ya. Oleh karena itu di akhir kehidupan Ar-Razi, ahli filsafat besar, ahlul kalam besar, akhirnya dia sadar ilmu yang dia pelajari itu sesat, menyimpang. Di akhir hayatnya dia menghayal jadi apa? Jadi orang-orang tua Naisabur. Dia berhayal, seandainya aku jadi orang-orang tua Naisabur yang jauh dari ilmu, tapi nggak ada syubhat. Itu setelah dia sadar bahwa ilmu yang selama ini dipelajari itu batil, ilmu filsafat. Ya. Termasuk torekot sufiyah menjurusnya ke situ. Maka kata Imam Syafi'i, belajar filsafat di pagi hari, siangnya sudah bodoh. Ya. Jadi pagi belajar, siang udah bodoh. Gimana sore, gimana malamnya lagi, gimana besoknya lagi, gimana yang bertahun-tahun belajar filsafat, semakin bodoh. Beda dengan para sahabat. Begitu Nabi bicara, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, tambah ilmu, tambah berilmu. Orang filsafat tambah bodoh, semakin belajar tambah bodoh, semakin belajar tambah, karena yang dipelajari subhat semua, yang masuk ke otaknya itu subhat semua. فَإِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَعُلِمَ أَنَّهَا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ. Apabila seorang hamba melaksanakan amalan-amalan ta'ah, maka ini adalah pertolongan Allah, wajib dia bersyukur. Jika dia melakukan maksiat, maka bertaubatlah, mohon ampun kepada Allah. Mudah kan? Mudah. Ngapain mesti dibahas? Tadi pagi saya minum khamar dan ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, memang saya harus minum khamar. Ngapain seperti itu? Kenapa enggak mohon ampun saja? Bahwa semua yang sudah ditakdirkan, ya mohon ampun. Itu kan perintah Nabi. Mohonlah ampun ketika selesai berbuat maksiat. Kenapa malah dibahas? Akhirnya menolak takdir. Ya. Wallahu ta'ala. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Islam dengan orang luar Islam Abuja seperti itu pada bagiannya itu. Pertama, tentu ini tidak seperti yang kita bahas. Yang kita bahas ini kan sesama muslim, yang satu salaf, yang satu aliran sesat. Karena ini subhat. Karena berapa banyak kaum muslimin yang terlalu sikoh dengan ustadz, kiai, tokoh sesat. Yang penting Islam, kan begitu. Adapun dengan non muslim tidak sehebat itu subhatnya. Hanya para ulama menasihati, kalau berdebat dengan para pendeta, para pastor, jangan di mana?
jangan di negeri muslim. Gitu. Berdebatlah dengan mereka di negeri Kristen. Misalnya ada seorang ulama berdebat dengan pastor, disaksikan oleh orang banyak. Carilah negeri Kristen, Nasoro, di Australia misalnya, di Amerika misalnya. Ya. Kalau di Indonesia rugi, ya. Menang, ya biasa aja, yang nonton muslim semua, kalah bahaya, kan gitu. Kalah bahaya. Kalau debat dengan aliran sesat tapi muslim, Mu'tazilah misalnya, Khawarij misalnya, usahakan jangan di depan umum. Jangan di depan umum. Kalau dengan non muslim, Kristen misalnya, Hindu misalnya, silahkan. Tapi di depan mereka, masa mereka. Gitu. Tentu harus berani ya. Sekarang kan main apa istilahnya, sporteran, sporternya dari mereka semua. Kalau ulama kan nggak takut begitu, ya kan? Nggak takut, biarin aja. Kalau menang, mudah-mudahan mereka terpengaruh. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka lewat jidal itu. Kalau kalah, ya nggak apa-apa, udah kafir semua, ya kan? Kan nggak ada jaminan kita debat itu pasti menang. Walaupun kita yakin betul Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen semuanya batin, hujahnya rapuh sekali, tapi tentang debat kan nggak ada jaminan pasti menang. Kan tidak semua lisan itu fasih. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana menyikapi musibah, kebaikan atau keburukan? Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan mempercepat keadilan di dunia. Tapi Nabi berdoa berlindung dari kepayahan di dunia ini. Bala, kepayahan, keburukan tidak boleh diminta. Tidak boleh diminta. Bahkan kita disuruh minta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari bala. Tapi jika tanpa diminta bala itu datang, maka kita wajib bersabar dan berharap mudah-mudahan ini tanda Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Ya. Tapi minta nggak boleh. Ya Allah, buktikan bahwa Engkau cinta kepadaku ya Allah. Bikinlah aku sakit, bikinlah aku celaka. Berarti ini tanda Engkau cinta kepadaku. Nggak boleh. Nggak boleh, itu ngatur Allah namanya. Terserah Allah mau bikin apa. Tapi tetap kita berdoa supaya dijauhkan dari mara bahaya. Ketika kita ditimpa dengan berbagai macam ujian, kita boleh berharap mudah-mudahan ini tanda cinta Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada seseorang, maka Allah uji orang itu. Fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu suq. Jika dia ridha dengan musibah itu, Allah ridha kepada dia. Jika dia tidak ridha, marah, maka Allah marah kepada dia. Wallahu. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana membedakan antara takdir yang buruk dengan azab? Nggak tahu. Ya. Apakah yang menimpa tsunami yang menimpa Aceh itu ujian, bala, apa azab? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Kan rahasia kan? Itu. Hanya kita disuruh husnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan ini peringatan dari Allah. Mungkin saya terlalu bakhil, mungkin saya kurang banyak beramal, mungkin saya kurang rajin sholat berjamaah di masjid, maka saya diperingatkan oleh Allah. Ini boleh. Tapi memastikan tahu dari mana?
rahasia kan? Semuanya rahasia. Apa yang Allah kehendaki dari ujian ini, dari bala ini, hanya Allah yang tahu. Nah, maka kita hanya bisa berharap, berdoa, memohon kebaikan kepada Allah. Ustaz, saya bekerja di perusahaan swasta yang ditugaskan untuk mengirim parcel. Nah, pada saat ini mendekati Natal, saya dapat order untuk mengirimkan parcel tersebut. Apakah ini termasuk mendukung syiar agama non-muslim? Mohon nasihatnya. Jelas. Memberikan selamat, hadiah berupa apapun dalam rangka kemaksiatan, kekufuran adalah haram. Ya. Kalau si penanya ini pengusaha parcel, maka tolak. Kalau tahu ini buat gereja, ini buat ini, selamat Natal, tolak. Gitu. Bagaimana kalau dia pekerja, bukan pengusaha, dia tolak pekerjaan itu. Ya. Bagaimana kalau dipecat? Ya resiko. Untuk mendapatkan ridha Allah, untuk masuk surga, selamat dari neraka, itu perlu resiko. Ini salah satu resiko. Ya, tinggalkan walaupun gaji besar. Apa janji Allah lewat lisan Nabi? Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka awadahullahu lahu khairan min. Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Gaji di situ 10 juta misalnya, Allah akan berikan nanti dengan syarat kita bersama. Allah akan ganti yang lebih baik, insyaallah. Ustaz, ada pengajian salaf, tapi mereka selalu menekankan agar kufur terhadap tauhid. Apa yang dimaksud tauhid dan seharusnya sikap kita seperti apa terhadap tauhid itu? Di pengajian salaf itu tauhidnya apa? Nah, kalau tauhidnya dukun, tauhidnya adalah sihir, setan yang mengajak kepada kesesatan, tauhid. Nah, itu pengajian salaf insya Allah. Apa tauhid? Yang disembah selain Allah, yang diibadahi selain Allah, setan. Itu tauhid, dukun-dukun. Tapi kalau pengajian yang mengaku salaf itu bilang tauhid itu apa? Pemerintah kita ini tauhid. Nah, itu bukan salah. Berarti nggak paham fikul waqi. Kapan pemerintah kita ngajak kita berbuat syirik, ngajak kita berbuat bid'ah? Seperti yang tadi kita bahas, nggak pernah. Berbuat bid'ah iya, ya, datangin maulid, istiqlal, tapi ngajak-ngajak maksakan enggak. Yang mau datang ke istiqlal acara maulid silakan, enggak masalah. Ya, pejabat-pejabat pada datang, tapi kan enggak maksa. Kalau tauhid maksa seperti siapa? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, itu maksa mengajak manusia untuk berbuat kufur. Penguasa kita tidak. Bahwa penguasa kita ada yang berbuat bid'ah, berbuat menjurus ke syirik, tapi kan nggak maksa. Tauhid itu maksa. Nah, berarti mereka nggak paham. Jadi tauhid adalah yang disembah selain Allah, yang mengajak kepada kekufuran, memaksa kaum muslimin berbuat syirik, berbuat bid'ah, itu tauhid. Ya. Yang tidak, bukan tauhid. Ustaz, kalau saya bermakmum kepada imam sholat yang ahli bid'ah, apakah selesai sholat saya langsung pulang rumah dan melakukan zikir di rumah atau zikir bersama mereka? Zikir bersama mereka, tidak ada larangan. Yang dilarang adalah duduk-duduk bersama ahli bid'ah ketika melakukan bid'ahnya. Duduk bersama mereka ketika mereka tahlilan, selamatan kematian, baca sholawat nariyah, maulid nabi, baru itu terlarang. Tapi mereka sholat, mereka zikir setelah sholat, walaupun mereka keras, kita tidak ikut keras. Mereka sholat mayat, mereka sholat Jumat, kita ikut bersama mereka. Yang tidak boleh ketika mereka berbuat bid'ah atau pengajian mereka
Ahlu bid'ah. Bagaimana kalau zikir di rumah? Tentu nggak terlarang, kan nggak wajib zikir di masjid. Tetapi hilang apa? Hilang keutamaan. Karena salah satu keutamaan adalah zikir di situ. Akan didoakan oleh malaikat. Ya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Terus didoakan selagi kita belum menyakiti malaikat itu. Hadisnya begitu kan? Kalau kita menyakiti malaikat itu sudah tidak didoakan. Dengan apa kita menyakiti malaikat? Dengan kentut. Kalau kita sudah kentut, kita sudah tidak didoakan. Ya. Malaikat tidak suka dengan bau. Maka Nabi melarang kaum muslimin masuk masjid ikut sholat berjamaah kalau habis makan bawang. Karena apa? Bau, bukan bawangnya ya. Beliau hanya menyebut contoh. Karena bau, kita tahu bawang Arab menyengat, bau. Jadi baunya tidak bisa kita katakan saya nggak makan bawang, saya cuma makan jengkol sama pete. Nah, justru itu lebih bau ya kan. Jadi baunya, atau ngerokok ya, atau belum mandi bau asam keringetan. Jadi kita jaga masjid itu wangi, tidak berbau. Kalau dia langsung pulang, tidak dapat keutamaan ini, walaupun boleh. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana melakukan hakikat sesuai sunnah. Pertama, barangkali kita dari hari pertama ya. Hari pertama adalah di tahnik. Saya kira antum tahu ya apa itu tahnik. Cari kurma yang bagus. Boleh siapa saja. Ayahnya boleh, siapa saja. Saya kira itu ya. Kalau mau langsung diberi nama boleh. Nabi pernah memberi nama bayi di hari pertama lahir, yaitu adiknya Anas bin Malik, anaknya Abu Thalhah Ummu Sulaim. Itu di hari pertama langsung diberi nama Abdullah. Atau kalau mau di hari ketujuh. Jadi ada pilihan. Jangan sampai hari ketujuh itu belum diberi nama. Kemudian sembelihkan kambing, 1 ekor atau 2 ekor tergantung bayinya. Hadza minka walaka. Bismillah. Hadza minka walaka. Ini darimu dan untukmu ya Allah. Kemudian kalau memungkinkan tulang-tulang kambing itu jangan dipatahkan. Ya. Umumnya kan tulang itu dipatahkan. Usahakan jangan. Kemudian dibagi mentah, dibagi matang, kapan makannya, ini syariat tidak mengatur. Sudah bukan urusan syariat lagi. Urusan syariat menyembelih kambing 1 atau 2 ekor di hari ketujuh, menyembelihnya di hari ketujuh. Adapun dibagikannya, makan-makannya, syariat tidak mengatur. Mau hari ke-8, mau hari ke-9, kalau masih memungkinkan nggak masalah. Yang penting menyembelihnya hari ke-7. Karena inti akikah adalah penyembelihan itu. Kemudian dicukur habis rambutnya, jangan disisakan, berarti dikerok. Lalu rambut tersebut ditimbang. Misalnya 1 gram, sodakoh perak 1 gram. 1 gram perak misalnya 40.000, sodakoh 40.000. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, mohon penjelasannya bahwa usul maulid itu adalah cinta Nabi dan masuk kepada khilafiyah turuniyah, dan kita
Apa itu menyerang? Apa menyerang? Ketika menjelaskan apa adanya, yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa itu menyerang? Itu kan bahasa yang nggak suka, ya. Coba yang suka, ini menasihati kaum muslimin supaya kaum muslimin mencontoh Nabi, tidak usah bikin-bikin yang tidak ada contoh dari Nabi, yaitu maulid, ya. Cinta kepada Nabi nggak usah ditanyakan. Adakah seorang muslim yang tidak cinta kepada Nabi? Tentu tidak ada. Seluruh kaum muslimin cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang paling cinta kepada Nabi? Para sahabat. Tidak dilakukan kecintaan para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Adakah para sahabat mengadakan maulid? Kalau tanda cinta Nabi adalah mengadakan maulid, berarti Abu Bakar nggak cinta kepada Nabi, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Burairah nggak cinta kepada Nabi, karena mereka nggak kenal apa itu maulid. Bagaimana? Tuduhan keji menuduh para sahabat tidak cinta kepada Nabi. Ya. Kaidah yang batil, bikin kaidah dan kaidah itu batil. Apakah ketika sebuah kesalahan itu sifatnya furu lalu kita diamkan? Ya, furu enggak terlalu besar lah. Asyhadu an la ilaha illallah dengan jari, asyhadu an la ilaha illallah dengan jempol. Ini kecil, nggak usah dipermasalahkan. Ya, kalau ada yang mau asyhadu an la ilaha illallah, nggak apa-apa. Atau asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan masalah kecil. Ini belum ada aja. Coba kalau sudah ada. Ini penyakit orang yang tidak mau membela kebenaran. Coba kalau ada, taruhlah 500.000 kaum muslimin di Indonesia ini asyhadu alla ilaha illallah. Mereka nggak berani menyalahkan. Karena memang sudah menjamur jutaan mengadakan maulid, nggak berani mengatakan salah. Seolah-olah kalau banyak pelakunya itu pasti benar. Ya, coba aja ditunggu. Ya. Seperti 100 tahun yang lalu nggak kebayang ada orang duduk di sini, ada orang berdiri di masjid, lalu dia mau pandu qomat, ya pasti akan disalahkan. Ente siapa? Bilang qomat itu muadzin atau imam? Yang jelas imam, ya minimal muadzin lah, muadzin yang diberi. Ini ada yang berdiri qomat, langsung qomat, pasti disalahkan. Sekarang bukan orang lagi, tapi apa? Suara, tit, benda, tit, berarti qomat, ya kan? Itu apa nggak dahsyat itu? 100 tahun yang lalu nggak kebayang itu. Sekarang terjadi. Nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan ada lagi yang baru. Yang sekarang mungkin diingkari. Ya itu. Ini penyakit tidak mau bicara belak-belakan, hak-hak, batil-batil, itu mestinya. Ini tidak, karena banyak pelakunya. Maka untuk mengatakan ini sesat, ini batil, nggak berani, apalagi para kiai dan seterusnya. Berarti kebenaran itu ada di tangan orang banyak, ada di tangan para kiai, para ulama. Lalu bagaimana sabda Nabi SAW? Kalian tidak akan sesat selagi berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Nggak ada ucapan mayoritas segala macam. Ya. Habis. Ya, kita siap-siap sholat duhur. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.